Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Dewi Masito dengan NIM A1D1211030 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan juga jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan inklusi. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi kemanusiaannya secara utuh, akibat adanya perbedaan kondisi dengan kebanyakan anak lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, pemerintah mengeluarkan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan ABK, salah satunya adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini merupakan sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dengan anak-anak umum di sekolah umum juga. Nah, oleh karena itu, sekolah juga harus memberikan fasilitas dan layanan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Terdapat beragam jenis anak berkebutuhan khusus yang dapat Anda ketahui. Kebutuhan khusus ini adalah istilah umum untuk beragam diagnosis dari yang cepat sembuh hingga yang akan menjadi tantangan hidup dan yang relatif ringan hingga yang berat. Nah, anak berkebutuhan khusus mungkin akan mengalami keterlambatan perkembangan kondisi medis, kondisi kejiwaan, atau kondisi bawaan yang menyertainya. Nah, kebutuhan khusus tersebut memerlukan investasi agar anak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Melansir dari buku panduan penanganan anak berkebutuhan khusus bagi pendamping yang diterbitkan oleh Kemenpa.go.id, anak berkebutuhan khusus ini didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang seusia dengannya. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus ada bermacam-macam. Masing-masing memiliki penyebutan yang sesuai dengan bagian dari diri anak yang mengalami hambatan. Nah, hambatan tersebut baik yang telah ada sejak lahir maupun karena kegagalan atau kecelakaan pada masa tumbuh kembangnya. Kita sebagai pendidik atau calon pendidik harus mengenali jenis anak berkebutuhan khusus dengan tepat, agar perawatan dan juga upaya pendidikan yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan tepat. Berikut ini adalah penjelasan khusus dari jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunagrahita. Tunagrahita ini merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus di mana salah satu anak memiliki gangguan pada proses perkembangan mental, intelektual, serta sosial, sehingga perkembangan mereka cenderung lebih rendah dibandingkan anak pada umumnya. Hal ini bahkan bisa saja berupa kondisi keterbelakangan yang membuatnya mengalami masalah dalam berbagai bidang, misalnya kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, kemudian kesulitan dalam belajar dan memahami suatu permasalahan. Nah, pada umumnya, anak tunagrahita memang membutuhkan penanganan khusus, meskipun tidak tertutup kemungkinan mereka untuk belajar mandiri. Yang kedua ada tunanetra. Pada tunanetra ini, gangguannya pada indera penglihatannya. Anak tunanetra tersebut tidak dapat melihat secara maksimal, baik berupa gangguan total atau bahkan hanya sebagian penglihatan saja. Dalam kondisi seperti ini, seorang anak harus mendapatkan kebutuhan pendidikan khusus sejak dini, terutama jika kondisi ini memang dibawa anak sejak lahir. Yang ketiga ada tunarungu. Tunarungu ini gangguan pada proses pendengaran. Gangguan pada pendengaran ini juga berdampak pada perkembangan berbahasa dan berbicara. Gangguan ini bisa saja berupa kehilangan seluruh fungsi pendengaran atau bahkan sebagian saja. Pada umumnya, anak tunarungu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk bersosialisasi dengan orang lain di lingkungannya. Yang keempat, tunalaras. Tunalaras ini merupakan salah satu gangguan pada anak berkebutuhan khusus pada proses gangguan laku serta memiliki perilaku yang tidak baik sehingga mereka cenderung melakukan sesuatu pelanggaran.
Kemudian yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa ini biasanya mengalami kelainan cacat fisik, kelainan otot, dan kelainan saraf, sehingga anak tunadaksa ini tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak pada umumnya. Yang keenam ada tunawicara. Pada tunawicara ini mengalami gangguan pada proses bicara, sehingga anak tersebut susah berkomunikasi selayaknya anak-anak pada umumnya. Kemudian yang ketujuh ada menasihati belajar. Pada gangguan ini biasanya anak tersebut ketika mengikuti kegiatan belajar di kelas tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Hal itu disebabkan karena mengalami hambatan pada proses perkembangannya. Kemampuan anak biasanya kesulitan membaca, menulis, serta penalaran dalam memahami sesuatu. Kemudian yang kedelapan ada anak berbakat. Pada anak ini memiliki kelebihan pada tingkat intelektual, serta penguasaan pada setiap kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh anak pada umumnya. Ini kebalikan dari gangguan kesulitan belajar tersebut. Nah, kemudian yang kesembilan ada autis. Anak yang memiliki gangguan proses perkembangan emosi dan sosialnya, sehingga anak ini cenderung lebih emosional dibandingkan anak pada umumnya. Yang ke-10 ada hiperaktif. Gangguan ini biasanya pada proses pemusatan perhatian pada anak tersebut lebih aktif dari anak biasanya. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya peningkatan gerakan, perilaku agresif, perilaku impulsif, dan mudah terusik. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus ini sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari anak-anak lainnya dalam hal pendidikan dan perkembangan mereka. Kondisi-kondisi yang termasuk dalam kategori ABK sangat bervariasi, dan mereka dapat memiliki berbagai macam kondisi fisik, mental, emosional, atau belajar yang memerlukan perhatian khusus. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa beberapa jenis ABK itu meliputi tunagrahita, tunanetra, tunarungu, tunalaras, tunadaksa, tunawicara, menasihati belajar, anak berbakat, autisme, dan hiperaktif. Setiap anak dengan ABK memiliki kebutuhan yang unik dan pendekatan pendidikan mereka harus disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Pendekatan inklusif dan dukungan yang holistik penting untuk membantu anak-anak dengan ABK mencapai potensi mereka yang penuh. Ini melibatkan kolaborasi antar guru, orang tua, profesional kesehatan, dan terkadang spesialis lainnya untuk menyusun rencana pendidikan yang sesuai, memberikan dukungan emosional, dan memastikan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan yang adil bagi anak-anak dengan ABK untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Konsep inklusi mengedepankan ide bahwa semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki hak untuk belajar bersama dan mendapatkan pendidikan yang sama di sekolah reguler. Di lingkungan sekolah inklusi, ABK diberikan kesempatan untuk belajar dalam kelas yang sama dengan teman sebaya mereka tanpa kebutuhan khusus. Ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam interaksi sosial yang lebih luas, mendapatkan dukungan dari teman sebaya, dan merasakan inklusi sosial yang penting untuk perkembangan mereka. Pendekatan ini berusaha untuk memecahkan stigma dan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman, serta mendorong kolaborasi antar semua siswa. Guru di sekolah inklusi diberikan pelatihan khusus untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada ABK, baik melalui modifikasi kurikulum, penggunaan metode pengajaran yang berbeda, atau penyediaan layanan pendukung seperti pendampingan kelas 1 terapis. Pendekatan inklusi mengakui bahwa setiap anak memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik, dan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Dengan demikian, lingkungan inklusi di sekolah memberikan kesempatan bagi ABK untuk tumbuh berkembang dan mencapai potensi mereka yang penuh, sambil memperkuat nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Sekolah inklusi ini sendiri merupakan lembaga pendidikan yang menerapkan pendekatan inklusif dalam menyediakan pendidikan bagi semua siswa,
termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Konsep inklusi menekankan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar bersama di lingkungan pendidikan yang terintegrasi, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi khusus mereka. Dalam sekolah inklusi, anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak dipisahkan atau diisolasi dari teman sebaya mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Sebaliknya, mereka diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan dukungan yang sesuai dari guru dan staf sekolah. Guru di sekolah inklusi dilatih untuk menghadapi kebutuhan beragam siswa mereka dan menyediakan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ini bisa berupa modifikasi kurikulum, penggunaan strategi pengajaran yang berbeda, atau penyediaan dukungan tambahan seperti pendampingan kelas atau terapis. Tujuan dari pendekatan inklusi adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi semua siswa, mempromosikan keberagaman, memecahkan stigma, dan membangun hubungan yang inklusif antar siswa. The teacher atau guru pendamping adalah profesional yang memberikan dukungan langsung kepada anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Peran mereka sangat penting karena mereka memberikan bantuan dan bimbingan individual kepada ABK, membantu mereka berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan sosial, serta memfasilitasi interaksi dengan teman sebaya dan guru. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Pseudo Teacher penting bagi ABK. Yang pertama adalah dukungan individual. Pseudo Teacher memberikan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu ABK, membantu mereka mengatasi tantangan belajar dan berpartisipasi dalam aktivitas sekolah dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu modifikasi kurikulum. Pseudo Teacher dapat memodifikasi materi pembelajaran dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan ABK, sehingga mereka dapat mengakses kurikulum dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu pengelolaan perilaku. Pseudo Teacher membantu dalam manajemen perilaku ABK, membimbing mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial dan mengatur emosi, serta memberikan umpan balik yang positif. Yang keempat yaitu pendorong inklusi. Dengan hadirnya Pseudo Teacher, ABK dapat merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam lingkungan sekolah yang inklusif, karena mereka memiliki dukungan yang tepat untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Yang kelima yaitu dukungan khusus. Pseudo Teacher seringkali memiliki pelatihan khusus dalam mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat memberikan bantuan yang lebih efektif dalam hal pendidikan, komunikasi, atau keterampilan hidup. Yang keenam yaitu kolaborasi dengan guru. Pseudo Teacher bekerja sama dengan guru kelas dan spesialis lainnya untuk menyusun rencana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan ABK, memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang komprehensif di lingkungan sekolah. Dengan hadirnya Pseudo Teacher, ABK memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi mereka, meraih kesuksesan akademik, dan merasa diterima dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai anak berkebutuhan khusus beserta dengan jenis-jenisnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.